Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qul nasta'inu ala mulki wa qim sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan membahas beberapa hal terkait dengan pembatal puasa yang berhubungan dengan anggota badan kita. Jadi yang akan kita bahas adalah pembatal puasa yang berhubungan atau yang terkait erat dengan badan kita atau anggota tubuh kita. Maka dalam hal ini disebut di dalam masalah fikih yaitu manfat maftuh atau al-manfat al-maftuh, yaitu anggota tubuh kita yang berlubang dan terbuka. Jadi anggota tubuh kita yang berlubang dan terbuka yang bisa menyebabkan puasa kita batal disebabkan karena adanya sesuatu yang masuk, adanya sesuatu yang masuk ke dalam perut kita. Jadi berasal dari tempat-tempat ini. Maka para ulama menyebutkan di antara lubang yang terbuka yang ada pada tubuh kita dimulai dari kedua mata, al-ainaini, al-udhunaini yaitu kedua telinga, al-anfu hidung, kemudian al-fam, fam itu mulut, kemudian al-kubul, kubul itu alat kelamin baik laki-laki maupun perempuan, kemudian ad-dubur, dubur itu anus, tempat untuk keluarnya tinja. Berarti kalau misalkan ini adalah anggota tubuh kita yang berlubang dan terbuka, berarti ada satu anggota tubuh atau bagian tubuh kita yang berlubang tapi tertutup, yang biasa disebut dengan pusar. Jadi pusar ini ijma' ulama ketika di atasnya dikasih air atau terkena air maka tidak menyebabkan puasanya batal. Kenapa demikian? Karena di pusar ini terdapat penutup, terdapat semacam daging yang akhirnya menutup daripada akses menuju perut, sehingga tidak membatalkan puasa. Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari pembatal puasa yang membutuhkan uraian atau penjelasan. Di depan panjenengan sudah ada kertas, Bapak Ibu. Jadi di situ kertas yang kami ringkas dari tulisan para ulama, kemudian yang kami ringkas juga dari fatwa ulama, yang kami ringkas juga dari nazam itu syair, yang di situ menyebutkan terkait dengan kaidah bagaimana kita menyikapi terkait dengan anggota tubuh kita yang berlubang dan terbuka. Kemudian sekali lagi kami sampaikan bahwa kenapa di tulisan ini tidak kita sebutkan di dalamnya atau di bawahnya atau di baliknya dalil-dalilnya atau kitab-kitabnya secara perinci, karena yang kita inginkan lembaran ini bukan untuk buletin, tapi yang kita inginkan lembaran ini untuk siap diamalkan.
Jadi tidak jadi ringkas lagi kalau kita sebutkan di dalamnya kajian ilmiahnya. Nah, jika menginginkan kajian ilmiahnya atau dalilnya, insya Allah kami ada majelis yang membahas semua permasalahan yang ada di dalam masalah fikih di Pondok Pesantren Ar-Royan, yang semua kita kupas tuntas beserta dengan dalil-dalilnya, kitabnya, perkataan ulamanya, dan juga fatwa-fatwa para ulamanya. Maka daripada itu Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan di sini secara ringkas, yaitu dari bentuk kesimpulan. Yang pertama, suntik bius penuh atau disebut dengan anestesia. Jadi suntik bius penuh ini yang pertama, idza amilahu ba'dal waqti atau idza asabahu ba'dal waqti, jika penggunaannya hanya beberapa saat. Artinya ketika seseorang menyuntik atau menggunakan bius yang sampai membuat pingsan, Pak. Jadi biusnya itu tidak hanya bius mati rasa, tapi juga menjadikan orang yang dibius ini pingsan. Berarti kan di sini menandakan akan terjadinya amaliyah atau operasi atau hal-hal yang berat seperti itu ya. Maka jika bius ini ya statusnya hanya beberapa saat, misalkan 1 jam atau 2 jam, tidak sampai menghabiskan waktu selama 1 hari, maka puasanya tidak batal atau tidak membatalkan puasa. Tapi yang kedua, jika bius ini digunakan sampai menghabiskan waktu puasa, artinya ketika sebelum adzan subuh mulai disuntikkan bius ini, kemudian pingsan, tidak sadarkan diri, hingga matahari tenggelam, artinya sampai terbit, sampai tenggelamnya matahari atau sampai maghrib, ghurub syams, ya, min tulu'il fajri, dari sebelum subuh bahkan sampai tenggelamnya matahari, maka puasanya batal. Ya, kenapa Bapak Ibu? Kenapa batal yang kedua? Karena tidak mengalami kesadaran meskipun sesaat atau sebentar. Akan tapi kalau yang kedua ini ternyata meskipun sudah dibius dan biusnya itu adalah penuh selama 1 hari, tapi ternyata sadar di pertengahan hari, misalkan sadar di jam 12 sampai jam 1, maka puasanya sah jika orang yang menggunakan bius ini berpuasa. Tapi kalau tidak berpuasa ya berarti tidak perlu melanjutkan imsak, karena memang dari awalnya dia tidak diwajibkan untuk berpuasa disebabkan karena akan menggunakan bius. Kemudian yang kedua adalah berenang. Ya, di situ Bapak Ibu ada berenang ya. Maka berenang ini berenang yang memasukkan tubuh ke dalam air sepenuhnya. Jika sampainya air ke dalam perut, usulul ma'idal jawf. Jadi intinya Bapak Ibu, intinya adalah segala sesuatu yang bisa masuk ke dalam perut kita dengan cara apapun. Ya, termasuk ketika berenang ini usulul ma'ilal jawf, masuknya air ke dalam perut atau masuknya air ke dalam otak, berarti ini kan melalui al-udhunain atau kedua telinga kita, atau telinga bagian dalam ya, bagian otak berarti melalui telinga, atau telinga juga bagian dalam. Jadi telinga kita itu di dalam bahasa fikih Bapak Ibu, ini kalau dalam bahasa medis terbagi menjadi 3 tempat. Kalau bahasa fikih terbagi menjadi 2 tempat. Yang pertama disebut sebagai dhahir. Dhahir itu bagian luar, telinga bagian luar. Yang kedua dakhil atau batin al-udhun, atau bagian dalam telinga. Nah, jadi kalau misalkan bagian dalam telinga ini sampai kemasukan air, atau bagian dalam telinga kemasukan sesuatu, maka puasanya batal Bapak Ibu. Tapi kalau masih bagian luar, jadi bagian luar itu sini masuk ke dalam sedikit, ya, luar kita ini masuk ke dalam sedikit, ini tidak masalah. Tapi kalau lebih dalam lagi sampai menyentuh selaput-selaputnya, maka ini sudah membatalkan puasa. Jadi ini perlu diperhatikan. Maka kalau mandi, mohon maaf, kalau mandi junub
mandi siang hari atau mandi apa saja, atau berenang, atau menjeburkan air ke dalam tubuh kita, mengguyurkan air, maka berhati-hatilah jangan sampai air ini masuk ke telinga kita secara berlebihan. Karena kalau masuk secara berlebihan otomatis akan masuk ke telinga kita bagian dalam, dan ini akan membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, jika tidak masuk air sama sekali, ada mulusulil ma'ilal jauh, jadi berenang tapi tidak masuk air sama sekali ke perut, artinya bisa menahan diri, menjaga diri, tapi tetap berenang, mungkin dengan menggunakan inisiatif ya, dengan menggunakan penutup telinga, inisiatif dengan menggunakan penutup mulut, inisiatif dengan menggunakan penutup kubul, alat kelamin maupun anusnya, sehingga tidak menjadikan air masuk sedikit pun ke dalam perut, maka puasanya tidak batal. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah pasta gigi. Nah, ini sering ditanyakan, Ustaz, bagaimana hukumnya gosok gigi di bulan Ramadan? Pasta gigi ini menurut mazhab Syafi'i memang hukumnya makruh Bapak Ibu. Hukumnya makruh. Makruh itu artinya dibenci. Akan tetapi Imam Nawawi berpendapat bahwa pasta gigi tidaklah dibenci. Artinya kita diperbolehkan selama berpuasa atau selama bulan Ramadan, dari pagi sampai menjelang buka ini, dari pagi sampai menjelang sore hari nanti, untuk menggunakan pasta gigi atau untuk gosok gigi Bapak Ibu. Itu tidak masalah, dengan syarat tidak tertelan bersama dengan air kumurnya maupun air liurnya. Nah, ini berarti kalau misalkan tidak tertelan, berarti kita perlu perhatikan kadar menggunakan pastanya. Jadi kadar menggunakan pasta mungkin bisa dikurangi sedikit, sehingga tidak menyebabkan banyaknya pasta yang masuk ke dalam mulut kita. Itu salah satu inisiatif saja. Kalaupun ternyata kita tidak menggunakan pasta sama sekali, ya berarti tidak masalah, sama sekali tidak ada masalah. Apalagi kalau menggunakan siwak, maka lebih tidak masalah lagi. Tapi kalau memang harus menggunakan pasta, maka syaratnya jangan sampai berlebihan dalam menggunakan sehingga tidak tertelan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada pembahasan berikutnya, yaitu sisa-sisa makanan. Sisa-sisa makanan yang ada di antara gigi kita. Ya, ini disebut juga dengan bekas makan ya. Jadi kalau bekas makan sahur dengan menggunakan daging ya, dengan menggunakan lauk-lauk yang di situ memiliki kadar kenyal yang tinggi, sehingga menyebabkan sisa dalam mulut kita, maka Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, maka sisa-sisa makanan ini tidak boleh ditelan, harus dikeluarkan. Ketika sadar bahwa terjatuh, terasa, maka ketika kita puasa harus dikeluarkan. Ya, sisa-sisa makannya tidak boleh ditelan sama sekali. Kemudian berikutnya yang bagian tengah adalah pembatal puasa yang terjadi perbedaan di kalangan ulama. Nah, ini terjadi perbedaan di kalangan ulama. Yang pertama adalah obat tetes telinga. Ya, jadi ini sama, ini yang masuk ke dalam manfaat maftuh. Jadi obat tetes telinga ini akan membatalkan puasa, yubtilus shaum, hadza qaul mu'tamad. Jadi kalau misalkan menggunakan obat telinga Bapak Ibu, maka akan membatalkan puasa. Ini pendapat yang diakui, artinya qaul mu'tamad. Jadi kalau misalkan sakit telinga, maka berhati-hati untuk menggunakannya. Jadi yang diakui seperti itu, meskipun yang kedua, aqwa dalil atau pendapat yang lebih kuat, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena sebagian pendapat ulama kontemporer atau kedokteran kontemporer bahwa telinga tidak termasuk manfaat maftuh. Telinga kita ini tidak termasuk anggota tubuh kita yang berlubang dan terbuka. Artinya ada dua pendapat. Yang pertama tadi langsung membatalkan, karena telinga ini bisa menyebabkan adanya lubang yang bisa masuk sesuatu ke perut kita. Yang kedua, tidak membatalkan sama sekali karena selaput
di telinga kita ini Bapak Ibu itu menutupi lubang tersebut. Ada dua pendapat. Ya, jadi yang pertama diakui, yang kedua kuat. Nah, terus bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah tadi sudah kita sampaikan di depan bahwa telinga kita terbagi menjadi dua bagian dalam masalah fikih, bagian luar dan bagian dalam. Maka jika menggunakan cairan-cairan tersebut, maka jangan berlebihan. Artinya jika memang darurat sekali, artinya betul-betul menahan sakit yang sangat sehingga tidak kuat, maka barulah kita coba untuk mengobatinya. Tapi kalau masih bisa bersabar, maka kita tunggu sampai menjelang berbuka puasa. Kemudian yang kedua, yang sering ditanyakan ini, kalau telinga lebih jarang, kalau ini sering ditanyakan, yaitu obat tetes mata atau disebut dengan kutratul ain. Mal hukum kutratul ain? Apa hukum obat tetes mata Bapak Ibu? Ini yang sering digunakan oleh siapa saja kalangan kita, yang iritasi maupun yang sakit, bahkan maupun yang tidak sakit. Misalkan seperti penggunaan lensa mata Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Apakah tiba-tiba membatalkan puasa? Yang pertama, tidak membatalkan puasa. Ini pendapat yang diakui, pendapat mu'tamad. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena mata kita tidak termasuk anggota tubuh yang berlubang dan terbuka. Artinya kalaupun menggunakan tetes mata, apapun mereknya, bagaimanapun bentuknya, baik obat tetes mata yang lahu ta'am au laisa lahu ta'am, yang memiliki rasa maupun tidak memiliki rasa, artinya sampai ke tenggorokan dulu Pak, yang sampai rasanya pahit misalkan ya. Jadi panjenengan pakai obat telinga yang sampai merasa pahit atau sampai merasa berbinar telinganya, obat mata, maka ini tidak membatalkan puasa untuk pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua, ini membatalkan puasa berdasarkan pendapat ulama kontemporer dan juga sebagaimana penetapan kedokteran kontemporer bahwa mata kita ini terdapat celah atau lubang yang bisa masuk ke dalam perut. Nah, bagaimana kita bersikap dengan dua pendapat ini Bapak Ibu sekalian? Maka cara bersikapnya adalah kita menghormati pendapat yang pertama bahwa mata kita tidak termasuk anggota tubuh yang berlubang dan terbuka, akan tetapi kita berhati-hati di dalam menggunakan obat mata. Jadi kalau misalkan menggunakan obat mata, maka perhatikan sikapnya Bapak Ibu. Jika obat tersebut memiliki rasa dan obat tersebut memiliki dampak yang kuat terkait dengan masuknya air ke dalam perut kita seperti rasa. Kalau obat mata biasanya ditandai dengan rasa, maka tidak boleh dipakai. Maka jangan dipakai dulu Bapak Ibu, tapi bersabar dulu atau konsultasi dengan dokter. Adakah obat mata dengan jenis yang lain yang memiliki sifat seperti air? Ya, tapi kalau sifatnya seperti air Bapak Ibu, misalkan air kita berwudu, kita mandi, kita membasuh muka, ini kan pakai air. Nah, air ini sifatnya berbeda dengan obat mata. Kalau air, maka tidak masalah. Kenapa seperti itu? Karena air tidak memiliki daya atau zat yang bisa menyebabkan rasa tembus atau masuk ke dalam rongga kita. Artinya kita pakai air seberapapun, maka rasa air itu tidak akan masuk ke rongga tenggorokan kita. Berbeda dengan obat mata tadi. Kemudian berikutnya ada obat suntik. Yang ketiga, obat suntik ini atau disebut juga dengan al-ibr. Nah, ini suntik Pak. Jadi kalau puasa ibu-ibu panjenengan sakit kemudian suntik, maka perhatikan. Yang pertama adalah membatalkan puasa secara mutlak. Ini pendapat ulama. Jadi langsung batal puasanya. Apapun itu jenis suntiknya. Apapun itu jenis suntiknya, apakah obat, apakah vitamin, apakah penguat, apa saja. Selama itu penyuntian, maka batal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah tidak membatalkan puasa secara mutlak. Bagaimana perinciannya? Jika obat suntiknya ini, Bapak Ibu, yang pertama lahu mughadhiyah, mengandung sari-sari pati makanan atau mengandung vitamin yang menguatkan. Jadi suntiknya itu mengandung
jenis makanan yang dimasukkan ke dalam cairannya, maka kita lihat ini akan membatalkan puasa. Jadi kalau suntiknya sehabis disuntik langsung kuat, sehabis disuntik langsung bisa kenyang, sehabis disuntik langsung bisa bertahan hidup. Contoh seperti infus. Nah, infus ini Bapak Ibu, infus ini ijma'ul ulama yubtilus shaum, membatalkan puasa. Kenapa? Karena di dalam infus ini terdapat cairan yang menguatkan kita meskipun tidak makan, yang menguatkan bagian dari tubuh kita yaitu perut ketika tidak terisi makanan sama sekali. Berarti infus dan suntik yang jenis ini akan membatalkan puasa kita. Sedangkan jika yang kedua Bapak Ibu, itu suntik yang tidak mengandung vitamin atau sari makanan sama sekali, jadi hanya suntik yang khusus untuk obat saja, maka dilihat di mana tempat penyuntikannya. Jika tempat penyuntikannya itu di perut pas, jadi perut kita kemudian disuntik, maka puasanya batal. Jadi kalau perut kita ini disuntik maka puasanya batal. Tapi kalau yang kedua, yang disuntik itu adalah al-adad atau otot bagian tangan, bagian bahu, bagian kaki, maka tidak membatalkan puasa. Nah, berarti di sini kalau ada yang bertanya, Ustadz saya demam, saya sakit panas, bagaimana kalau saya suntik paracetamol atau sejenis itu, boleh apa tidak? Ya, maka jawabannya boleh Pak. Jadi kalau demam atau panas suntik obat yang sifatnya obat dan tempatnya di bahu atau mohon maaf di bagian belakang, maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak mengandung saripati makanan sebagaimana infus. Nah, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang pembahasan terakhir, yang ketiga adalah pembatal puasa yang disepakati di kalangan ulama tanpa perincian. Nah, ini semua ulama menyatakan batal, Pak. Yang pertama adalah segala sesuatu kullu syai'in jamid maupun ghairu jamid. Segala sesuatu yang masuk ke dalam perut kita, baik itu benda cair maupun tidak cair, yang masuk melewati hidung kita, yang masuk melewati alat kelamin kita, kubul kita, yang masuk melewati anus kita atau dubur kita, atau disebut juga dengan tadi al-manfat al-maftuh, anggota tubuh kita yang berlubang dan terbuka. Segala sesuatu apapun yang masuk. Yang kedua adalah inhaler. Inhaler ini sejenis obat yang dihirup melalui hidung, Mbak, supaya tidak pilek, supaya tidak supaya tidak batuk dan seterusnya ya, pilek ya terutama. Maka inhaler ini membatalkan puasa. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ternyata di dalam inhaler ini ada sejenis zat yang bisa masuk ke dalam perut meskipun tidak disadari dan tidak dirasakan. Itu menurut para ulama, artinya disepakati. Jadi inhaler membatalkan puasa. Maka kita harus berhati-hati, tidak boleh pakai ketika di siang hari. Kemudian yang kedua adalah sigaret, rokok, Pak. Jadi kalau misalkan memang menggunakan rokok, maka ketika berpuasa rokok harus dihentikan dulu. Nah, nanti mulai lagi misalkan ba'dal maghrib atau setelah berbuka atau sebelum sahur dan seterusnya, karena rokok ini disepakati oleh ulama bisa membatalkan puasa. Ya, jadi dengan berbagai sebab. Hokah itu shisha, rokok Arab, Pak. Ya, rokok Arab itu yang tidak seperti tambak. Kalau kita tembakau ya, kalau di rokok Arab itu menggunakan alat kemudian ditiup, ditarik, dihirup, dan biasanya seperti alat, ada alatnya agak besar dikit begitu, dan rasanya macam-macam, Mbak. Di situ ada macam-macam rasa. Ini juga sama. Jadi baik dari tembakau maupun tidak dengan tembakau, baik yang berbentuk Pak, yang elektrik itu sama saja. Itu semua bisa membatalkan puasa. Kemudian yang kelima ada alat pembantu buang air kecil. Nah, jadi kalau misalkan, mohon maaf, semoga tidak terjadi, atau ada saudara kita yang buang air kecilnya harus dibantu, Pak. Artinya dibantu bagaimana? Dimasukkan sesuatu ke alat kelaminnya baru bisa buang air kecil.
Maka ketika ini terjadi, maka puasanya tidak sah. Nah, terus bagaimana Ustadz kalau ini terjadi udzur dan sakit? Ya sudah, berarti kalau terjadi udzur dan sakit yang memang harus melakukan itu secara terus menerus, berarti tidak usah berpuasa dulu, proses penyembuhan dulu, terus nanti kalau memang masih kuat dan disembuhkan oleh Allah, berarti mengqadha puasanya. Tapi kalau memang belum diizinkan sembuh oleh Allah dan terus menggunakannya sepanjang tahun, berarti cukup membayar fidyah. Okay? Artinya memang tidak mampu untuk menjalankan puasa disebabkan terus-menerus menggunakan alat itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini disebut dengan obat yang dilakukan pengobatannya dengan memasukkan ke kubul atau dubur. Mohon maaf, misalkan ambeien ya Bapak Ibu. Ambeien atau ada pil ya yang dimasukkan ke dubur, atau misalkan dari depan maupun dari belakang, apa saja yang dimasukkan, maka itu juga bisa membatalkan puasa. Bapak Ibu yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ringkasan yang kita buat ya dari Nazam Manzumah fi Dhabit al-Fitri dan juga Al-Mufattirah Al-Mu'assirah, begitu juga dengan takrirat yang semoga ini bisa menjawab dari beberapa pertanyaan yang diajukan dan juga meringkas dari beberapa hal yang terkait dengan anggota tubuh kita yang disebut dengan al-manfad al-maftuh, anggota tubuh kita yang berlubang dan terbuka. Tentunya lebih dari ini Pak. Kalau kita buka lagi Pak, itu ada 100 masalah di dalam puasa minimal Pak. Minimal ada 100 masalah yang terjadi di dalam puasa. Nah, kita hanya membahas yang paling sering ditanyakan, yang paling sering terjadi di antara kita kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mudah di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa Ramadan kita semakin tahun semakin baik, semakin berilmu, semakin baik di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.